akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait sentimen pasar keuangan terhadap kondisi terkini, yaitu transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita akan lihat beberapa artikel. Artikel yang pertama, Jokowi selesai, Prabowo dimulai. Artikel berikutnya, Jokowi siapkan anggaran spesial 340 triliun rupiah buat Prabowo. Dan artikel berikutnya, IHSG sentuh rekor all-time high baru usai Jokowi reshuffle kabinet. Dan tentunya topik ini juga berkaitan dengan topik yang akan kita angkat pada hari ini sesuai dengan topik yang akan kita ulas, yaitu Jokowi selesai, Prabowo dimulai. Lalu apa amunisi yang dinanti oleh pasar keuangan? Sudah hadir saat ini di studio CNBC Indonesia Muhammad Kadafi, editor CNBC Indonesia. Selamat pagi Mas Dafi. Ya, selamat pagi Mas Asa. Oke, ini cukup menarik, masih menjadi perhatian pelaku pasar karena baru banget kemarin Presiden Joko Widodo melantik beberapa menteri, bahkan ada wamen, dan juga ada 2 badan baru. Ini cukup menarik karena di akhir masa jabatannya, 2 bulan lagi Presiden Joko Widodo justru melakukan reshuffle. Nah, ini sebetulnya bagaimana sih respon dari pasar keuangan? Apakah memang cukup merespon positif atau justru ada beberapa hal yang menjadi concern dari masyarakat? Ya, kalau kita lihat berdasarkan angka ya, memang IHSG dalam 1 bulan terakhir ini dalam tren penguatan. Jadi sempat rebound, sempat jatuh ke level di bawah 7.000, lalu rebound dan akhirnya hari ini, pagi ini, sempat tadi sentuh ke 7.500. Itu di mana all time high IHSG ya, walaupun nanti closing kita belum tahu nih apakah ada pemangkasan penguatan atau tidak. Jadi kalau bisa dibilang mungkin IHSG bisa dibilang ikut pesta lah dalam transisi pemerintahan ini. Cuma memang perlu dicatat penguatan dalam sebulan terakhir ini juga ada sentimen global. Di mana itu The Fed memberikan sinyal ada pemangkasan suku bunga. Nah itu tentu berdampak besar terhadap pasar keuangan global ya. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya juga kalau dari sisi politik, mungkin dalam beberapa kesempatan memang berpengaruh walaupun cenderung terbatas ya terhadap IHSG. Seperti kita waktu Prabowo menang quick count, itu IHSG sempat lompat 2% pada sesi pertama. Lalu dan kita lihat juga kalau pasar itu sebenarnya kan pengennya stabil aja nih. Nah Prabowo ini dianggap sebagai suksesornya dari Jokowi. Jadi mungkin bisa dibilang pasar melihatnya ini turbulensi nggak akan ada yang gimana-gimana. Jadi bisnis bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada gonjang-ganjing di politik gitu sih Mbak. Oke, jadi pasar keuangan yang saat ini kalau kita lihat IHSG bahkan masih bertah di zona penguatan di 7.500, bahkan rupiah secara intraday juga menguatan gitu ya, 15.400. Itu biasanya seiring juga sih. Iya, nah apakah memang ini juga menunjukkan bahwa pelaku pasar atau investor melihat bahwa memang transisi ke pemerintahan berikutnya akan berjalan dengan smooth sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar? Sejauh ini memang sesuai ekspektasi ya. Dengan kemarin juga ada reshuffle itu sebenarnya juga menunjukkan ini kayaknya akan makin memantapkan jalan ke pemerintahan selanjutnya, karena kita lihat ada beberapa profil di situ memang dari Gerindra, terus pencopotan dari Menteri PDI sebelumnya yang dimana kita tahu PDI adalah lawan politiknya di pemerintahan selanjutnya. Jadi mungkin pasar melihat ini sebagai sesuatu yang positif ya untuk menjaga kestabilan. Nah tapi kalau melihat penguatan apalagi dalam sebulan terakhir, apakah memang penguatan ini justru didominasi penguatan sentimen eksternal atau justru memang terkait dengan reshuffle atau gonta-ganti posisi di kabinet ini yang lebih banyak direspon positif oleh pelaku pasar? Sebenarnya kalau kita lihat penguatan mestinya lebih didukung oleh faktor global ya, karena tadi seperti saya sempat sebutkan kalau The Fed itu udah ngasih sinyal akan memangkas suku bunga. Artinya ini likuiditas akan bertambah dan biasanya yang diuntungkan adalah negara-negara berkembang karena aliran-aliran modal itu akan masuk lagi karena di The Fed bunganya udah nggak terlalu bagus. Nah ini jadi politik itu mungkin ya tadi ada dampaknya tapi terbatas lah untuk ke pasar keuangan kita. Jadi memang sentimennya masih didominasi terkait dengan sentimen eksternal, yaitu adanya harapan bahwa era higher for longer akan berakhir. Nah tapi kalau melihat dari optimisme dari pencapaian nanti pemerintahan berikutnya Prabowo, ini kan
satu sisi ada beberapa tantangan yang masih menyelimuti yaitu ketidakpastian global. Nah, apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Prabowo dan juga mungkin nanti tim ke depannya dan terutama orang-orang yang sudah ditancapkan di posisi saat ini supaya bisa cukup bertahan di tengah turbulensi itu? Untuk sampai akhir tahun ini sebenarnya kalau kita ngelihat asing rasanya masih cukup pede ya, karena di sisa tahun berjalan kebijakan-kebijakan dari tahun sebelumnya masih akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk jangka menengah sampai jangka panjang memang sempat ada kekhawatiran dari lembaga asing mengenai beban ke APBN kita soal kebijakan fiskal di era Prabowo. Nah, ini yang harus jadi perhatian khusus rasanya di pemerintahan ke depan. Jangan sampai kekhawatiran media asing kalau program-program dari Prabowo ini akan jadi beban ke APBN. Dan hal terpenting lagi sih, kita tahu kemarin itu gerbongnya cukup gemuk ya dari Prabowo Gibran ini. Jangan sampai juga lembaga keuangan itu dalam tanda kutip jadi lembaga politik. Jadi artinya independensi Bank Indonesia harus tetap dijaga. Terus pemilihan Menteri Keuangan itu rasanya jadi sangat krusial di sini. Jangan sampai juga ada afiliasi politik tertentu sampai masuk ke Kementerian Keuangan. Oke, dan salah satu kekhawatiran pelaku pasar atau mungkin yang disoroti asing adalah terkait dengan makan siang bergizi gitu ya. Tapi kita tahu juga bahwa kemarin ada badan baru yang dibentuk yaitu Badan Gizi Nasional. Nah, seberapa besar sih pelaku pasar, utamanya pasar keuangan, merespon positif dengan pembentukan badan ini? Ya sebenarnya si makan siang gratis ini juga ada sengatan positif lah ke pasar keuangan, karena kita tahu akan ada beberapa emiten yang rasanya akan diuntungkan dari kebijakan ini. Seperti kemarin Wakil Presiden terpilih Gibran itu sempat menyebut akan mengajak Goto dan TikTok. Ini kan jadi menarik karena Goto itu salah satu emiten di bursa dan akan punya kans apa nih Goto di program yang akan menyasar seluruh satu nasional ini. Nah, itu terus beberapa sektor konsumer juga kemarin itu sempat menguat saat hasil quick count Prabowo dinyatakan menang. Nah, ini mungkin akan juga mengungkit di sentimen di pasar keuangan juga sih. Apakah pembentukan badan itu juga sekaligus memberikan keyakinan bagi pelaku pasar bahwa memang anggaran yang direncanakan 71 triliun rupiah ini akan dikelola dengan baik, apalagi saat nanti di 2025 awal akan ada utang jatuh tempo? Nah, ini yang mungkin masih bisa, kita harus lihat ke depannya lagi karena ini masih kemarin Bu Sri Mulyani kan sempat bilang kalau anggaran ini pun nanti bisa berubah lagi di pemerintahan Prabowo. Dan rasanya masih terlalu dini juga kalau kita lihat apakah ini akan jadi beban atau tidak nih, karena si badan ini juga baru terbentuk, terus belum clear semua lah ini soal si makan bergizi gratis ini, makan bergizi ini. Oke, mungkin kita akan bedah satu per sektoral gitu ya. Kira-kira sektor mana sih yang nantinya akan menjadi fokus atau mungkin yang harus dibenahi terlebih dahulu? Maksudnya dalam hal apa? Dalam hal nanti ke pemerintahan Prabowo berikutnya. Oh ya, udah pasti sektor keuangan itu mesti dijaga. Terus kedua itu sektor BUMN karya yang kemarin sempat berdarah-darah juga. Rasanya itu akan jadi PR di pemerintahan ke depan. Terus mungkin sektor transportasi juga bisa dimanfaatkan untuk distribusi di program makan bergizi. Lalu yang menjadi sorotan pelaku pasar, sektor mana lagi sih Mas yang mungkin dikiranya ini akan menjadi concern dari Prabowo? Apalagi beberapa waktu lalu Prabowo juga sempat mengeluarkan statement bahwa akan mengedepankan keberlanjutan, utamanya soal hilirisasi, kemudian IKN. Nah itu juga soal keberlanjutan ini, IKN juga akan menyangkut si BUMN karya. Ini juga pasar menilai kayaknya BUMN karya akan mendapatkan keuntungan juga nih dari keberlanjutan ini. Karena IKN itu kan masih jangka panjang banget selesainya untuk jadi beres. Nah terus juga kemarin pasar itu sebenarnya sempat melihat soal kemandirian ekonomi Prabowo. Cuma Prabowo udah sempat bilang kan kita bukan menerapkan kebijakan proteksionis, tapi kita bisa bekerja dengan negara manapun selama mendatangkan value yang besar buat Indonesia. Nah ini kemarin sih kalau ngelihat dari investor asing meresponnya cukup baik ya, karena kalau kita ngelihat aliran dana asing tuh udah mulai masuk lagi dalam 3 bulan terakhir. Net buy itu 6 bulan sudah tembus 6,28 triliun. Padahal pada awal tahun itu net sale-nya cukup besar. Jadi rasanya pasar melihat ini fine-fine oke lah untuk